Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah atas nikmat Allah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di acara ini, yakni Dapur Sehat Roja, ya, yang ini merupakan tayangan perdana pada kesempatan yang pertama ini. Kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga di siang hari ini kita alhamdulillah diberikan kesehatan untuk bertemu. Kemudian salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka pembahasan yang pertama kali ini, di kesempatan pertemuan kali ini, kita hendak membahas tentang gangguan pencernaan atau gangguan nafsu makan. Dan ini kerap kali diderita oleh anak-anak atau oleh orang tua, bahkan orang-orang yang setelah sakit. Dan nafsu makan ini dari sisi kesehatan klasik ini disebabkan karena beberapa hal. Di antaranya adanya penumpakan dahak atau balgham yang ada di perut, sehingga perut sudah terasa penuh sebelum diisi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya terlalu banyak angin dikarenakan begadang. Tidurnya terlalu malam, kemudian banyak terisi angin, sementara perut kita ini ada 3 isi, yakni makanan, minuman, dan udara. Maka kalau terpenuhi oleh udara, itu pun kurang kita nafsu makan. Begitu pula ketika kita terisi dengan balgham atau dahak atau reak, itu pun kurang. Nafsu makan itu pun menjadi kurang, ya. Maka memanfaatkan tanaman obat digunakan untuk mengatasi penyakit-penyakit nafsu makan, karena nafsu makan ini tentunya sangat erat sekali hubungannya dengan energi vital, dengan kegiatan kita sehari-hari, ya. Bahkan kalau seseorang itu kurang asupan makanannya, maka akan terkurang pula isi daripada tubuh kita. Dikarenakan kata Imam Ibnu Al-Hambali dalam Adab Syariah, tubuh kita terdiri dari 2 unsur, yakni hararah dan rutubah. Rutubah itu berasal dari makanan dan minuman. Kalau kita tidak nafsu makan, maka secara otomatis kita akan kekurangan rutubah. Kekurangan rutubah berarti kekurangan energi. Ya, di depan saya ini sudah kita sediakan beberapa bahan-bahan yang kita gunakan untuk mengatasi nafsu makan dari bahan dasar anggur, ya. Dan kita ketahui bersama, dulu saya sering membahas tentang anggur di media yang kita cintai bersama ini, ya, bahwasanya anggur ini memiliki sifat yang sejuk, memiliki nilai rutubah yang sangat tinggi, dan memiliki rasa yang manis sedikit asam, ya. Dan anggur ini juga banyak sekali manfaatnya. Selain dia juga punya rasa sedikit asam, kemudian rasa manis-manisnya itu memberikan tonik, menguatkan limpa dan lambung, membersihkan lambung dan usus, sehingga membersihkan dahaknya dan memasukkan kembali makanan-makanan, sehingga dia meningkatkan nafsu makan. Dan dia merupakan obat peningkat nafsu makan yang sangat bagus, ya. Dimana asamnya juga meluruhkan dahaknya. Kemudian anggur ini juga manisnya merupakan tonik, sehingga dia meningkatkan nafsu makan, juga meningkatkan energi vital, ya. Kemudian yang kedua adalah jeruk. Nanti kita ambil airnya saja, air jeruk ini. Ini jeruk ini boleh menggunakan air jeruk nipis, boleh juga menggunakan jeruk lemon, ya. Kita ini menggunakan jeruk manis, ya. Mau lebih terkenal dengan sebutan jeruk Medan. Dan anggurnya pun tergantung, ya, tidak mesti harus anggur merah, artinya bisa anggur hijau, bisa anggur hitam, gitu, ya. Jadi bebas anggurnya itu. Kemudian jeruk juga memiliki rasa yang hampir mirip dengan anggur, ya, akan tetapi jeruk ini memiliki rasa yang manis juga dan merupakan tonik juga dan pembersih dahak juga, walaupun di sini juga ada serat-seratnya nanti. Ada jaring-jaringnya di balik jeruk ini, ada jaring-jaringnya, itu juga termasuk peluru dahak, ya. Kemudian yang ketiga bahannya adalah madu. Ini madu itu nanti kita gunakan sesuai selera, karena madu ada orang yang suka terlalu manis, ada orang yang tidak suka terlalu manis, dan maka di dalam memanfaatkan madu itu nanti ditaruh ketika kita hendak minum saja. Jadi tidak di formula, tidak di jus bersamaan dengan tanaman-tanaman ini, dengan bahan makanan ini atau buah-buahan. Dan anggur untuk digunakan
nafsu makan, maka kita cukup memilih anggur 15 biji saja. Kita hitung dulu, 15 biji saja. Ya, kita masukin ke sini. Ya, tentunya cuci tangan dulu ya. Ini 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cukup 15 anggur saja. Ya. Kemudian airnya kita gunakan air jeruk saja. Jadi bisa saja kita menggunakan air biasa ya. Bagi yang tidak suka es atau sejenisnya ya, maka cukup kita menggunakan air jeruk ya. Karena air jeruk ini selain akan memberikan kenikmatan ya, air jeruk ini juga sebagai pengganti dari air. Dan saya kalau ngejus biasanya nggak pakai air, tapi airnya ya pakai air jeruk manis ini. Kita pakai air jeruk ini secukupnya, karena yang kita harapkan nanti agar dapat 200 cc atau 1 gelas. Kita bisa tambahkan. Ada beberapa keistimewaan jus dibanding dengan juicer ya. Ini blender ya, alat blender ini dibandingkan dengan juicer ini ada beberapa perbedaan. Di antaranya kalau kita menggunakan juicer ini blender ini seratnya lebih banyak. Jadi ketika seratnya lebih banyak, maka untuk pencernaan itu lebih bagus ketimbang juicer. Kalau juicer itu kan dia ekstraksi, jadi pada beberapa orang yang tidak suka yang dia tidak suka itu ampas, maka kalau blender itu bisa diperas ya. Tapi kalau yang juicer itu bisa langsung kalau yang juicer. Cuman keistimewaan blender ini yaitu tadi lebih banyak seratnya ketimbang yang juicer tadi. Ya. Semuanya tidak harus pakai listrik ya. Mohon maaf. Kita taruh dulu. Bentar. Kemudian kita tuang secukupnya. Barulah kemudian kita blender. Hancurkan dulu. Ada beberapa cara dalam blender, diantaranya adalah anggur dibuang bijinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dibuang bijinya. Ada beberapa manfaat biji anggur. Nah, kita ini memilih yang kedua, yakni kita tidak buang bijinya dulu. Nah, kalau yang tidak menyukai seperti itu, maka boleh dibuang bijinya. Dan biji anggur memiliki manfaat juga. Nah, untuk kasus nafsu makan ini, pada kasus tertentu boleh dibuang bijinya, tapi pada kasus nafsu makan itu boleh juga bijinya itu tidak dibuang, itu tidak masalah. Tapi yaitu, nah ini kita udah dapatkan jusnya, ya. Kemudian bagi yang tidak, kalau saya mah jeruk juga biasanya saya blender bareng. Bagi yang tidak suka maka nanti pakai saringan, ya. Nah, kita dapat sekitar 250 cc. Nah, ini boleh diminum bagi orang yang sudah tua, atau kalau anak-anak ini boleh separuhnya. Dan ini bisa digunakan jus anggur dan jeruk. Ini bisa digunakan 2 kali sehari. Adapun tambahannya itu sesuai selera. Menggunakan madu itu sesuai selera. Jadi saya tidak tambahkan. Boleh maksimal itu 3 sendok makan. Maksimal 3 sendok makan madu, minimal 1 sendok makan. Kalau bagi yang suka, kalau yang tidak suka maka tidak masalah, kita tidak menggunakan madu. Bagi orang yang tidak suka maka boleh langsung. Ini ada beberapa keistimewaan di sini. Ya, ini ketika di blender begini, sengaja saya tidak buang biji dan kulitnya ya, untuk banyak mendapatkan serat. Dan tetapi ketika beberapa orang yang tidak suka
ampasnya, maka ada dua kemungkinan, disaring atau pakai juicer. Dan ini sama-sama tidak masalah. Kalau ini memperlancar buang air besar juga, selain meningkatkan nafsu makan, juga dia memperlancar buang air besar, meningkatkan stamina. Ya, makanya saya sengaja. Dan ada sisi yang baiknya ketika bijinya tidak dibuang, yakni untuk menguatkan jantung juga. Karena bijinya itu netral, dingin, kemudian dia menyejukkan jantung sehingga dia meningkatkan aktivitas jantung, merilekkan ya. Bagi yang tidak suka hanya untuk nafsu makan saja, maka boleh dibuang bijinya ataupun dibuang kulitnya. Tetapi biasanya kami lebih suka yang seperti ini, original, apa adanya. Kecuali biji apel ya. Kalau biji apel itu dalam penelitian itu dikenal ada racunnya, maka tidak bisa digunakan. Soal demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini tentang manfaat jus anggur dan jeruk untuk gangguan nafsu makan. Dan ini bisa digunakan untuk anak-anak, dewasa sampai manula. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala.